Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Amr Story. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman gimana sih cara meningkatkan produktivitas di pagi hari. Dan aku dulu sama kayak teman-teman, kayak aku tuh mageran orangnya, terus gitu males bangun. Kalau udah bangun sholat subuh itu aku tidur lagi gitu kan. Terus sambil nunggu jam aku berangkat kerja itu jam berapa sih kayak gitu. Baru aku segera mandi kayak buru-buru gitu kan, dan itu sangat gak efektif banget padahal kita memiliki banyak waktu sebelum azan subuh. Dan yang aku lakukan adalah cara merubah kebiasaan buruk atau meningkatkan produktivitas pagi hari. Yang pertama yang aku lakukan adalah dari awal kita menjelang tidur. Kenapa? Karena ketika kita menjelang tidur itu kan berarti otak kita, tubuh kita itu benar-benar butuh istirahat yang baik gitu kan. Dan dari situ aku tidur, misalkan aku habis sholat isya, terus sekarang aku baca-baca buku, terus jam 9-an, jam 10 itu aku harus udah tidur, karena biar aku tuh tidur dan bangunnya itu biar lebih awal waktu gitu kan. Jam berapa bangunnya? Aku setting alarm di handphone itu jam jam berapa ya, kira-kira teman-teman biasanya jam berapa? Terserah ya, yang penting kalian jangan lewat jam 4. Jam 3, sekitar jam 3 sampai setengah 4 itu kalian udah benar-benar udah bangun, terus melakukan sholat malam. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah bangun jam 3 sampai jam setengah 4 pagi, karena jam-jam itu benar-benar pas. Ternyata bangun lebih awal itu bikin kita fresh, bikin kita seger. Beda halnya dengan kalau misalkan kita bangun jam 5 atau setelah azan subuh atau setelah azan subuh atau jam 5 itu kadang kita tuh malas, kayak belum punya planning hari ini, belum punya goals kalian hari ini tuh mau ngelakuin apa gitu kan. Jadi yang paling penting adalah jam tidurnya diatur. Yang pertama itu jam tidurnya kita harus tidur minimal paling jam 9, jam 10 itu udah tidur gitu kan, maksimalnya jam 11 lah gitu kan. Tapi kalau jam 11 kita kadang telat, paling jam 4 bangunnya gitu kan. Jadi aku lebih efektif, aku saranin tidurnya lebih awal waktu, jam 9 sampai jam 10 kita itu udah tidur gitu kan. Terus yang kedua kita pasang alarmnya itu jam 3 sampai setengah 4. Dan apa yang kita lakukan di situ, bangun pagi kita ngambil air wudhu sebagai umat muslim gitu kan. Kita ngambil air wudhu karena air wudhu itu benar-benar bisa bikin muka kita lebih cerah, terus kita lebih semangat lagi, lebih positif lagi. Dan kita itu melakukan meditasi. Yang pertama itu salat kayak misalkan teman-teman mau sholat tahajud, mau sholat hajat, itu yang paling penting. Dari bangun pagi itu, jadi kita udah sholat aja dulu gitu kan, nanti kalian minta ke Allah gitu kan, oh ya aku harus lakuin apa ya gitu. Kalian bertanya pas selesai sholat, selesai doa, minta hajat kalian itu apa, kalian ceritain ke Allah gitu kan. Terus setelah melakukan sholat, aktivitasnya yaitu baca Al-Quran sebelum azan subuh, sambil menjelang azan, sambil nunggu azan kita baca Al-Quran atau mungkin sholawat. Kalau misalkan aku rekomendasiin ke teman-teman, setelah nanti kita bahas di video selanjutnya ya, dan aku kasih tipsnya aja. Yang pertama itu tidur lebih awal, yang kedua itu kalian setting alarm jam 3 sampai setengah 4 itu kalian harus udah bangun. Kalau bisa lebih, kalau misalkan menurut kalian terlalu malam, kalian cukup lah jam 3 sampai setengah 4 kalian udah harus bangun. Dan setelah melakukan salat malam, biasanya aku selalu melakukan kayak baca Al-Quran, terus sama sholawat. Sambil nunggu azan subuh kita baca sholawat sama Al-Quran. Setelah azan subuh kita sholat subuh, terus habis selesai sholat subuh biasanya aku larikan kayak yoga, olahraga, dan juga lari di sekitaran rumah. Atau karena itu masih gelap banget gitu kan, habis subuh kita lari itu benar-benar naik mood kita itu sampai 100% loh, kayak
Ya ampun, gak kerasa loh kayak gini ternyata manfaat bangun pagi itu menambah semangat tanpa produktivitas juga, dan itu benar-benar worth it banget, kalian wajib coba. Aku nyesel gak ngelakuin ini dari dulu. Terus waktu setelah selesai lari pagi gitu kan, karena masih terlalu gelap gitu kan, terus lari-lari pagi sekitar 10 sampai 15 menit cukup lah ya kan, atau kalian bisa lebihin lagi 1 sampai 1 jam boleh juga. Nah selesai olahraga baru aku mandi. Nah selesai mandi tentunya jangan sampai perut kita kosong, karena dengan perut kita kosong pikiran kita itu nggak bakal fokus juga. Jadi usahakan kalau kalian nggak puasa tentunya kalian harus sarapan pagi ya. Setelah sarapan pagi itu kan menjelang sekitar jam 7 jam 8 gitu kan, kalian baru sholat duha. Nah itulah, dan setelah sholat duha baru kalian melakukan kegiatan schedule yang kalian sudah siapkan. Karena kenapa aku memutuskan untuk gak bekerja di tempat orang, karena ini momen-momen ini gak bisa aku lakukan ketika aku kerja. Aku gak bisa ngelakuin sholat duha secara rutin. Aku bukan mau melihat ria atau pameran, mohon maaf, di sini aku gak ada sama sekali. Aku cuma menyampaikan amanah aku dari guru aku. Itu dia itu adalah mentor terbaik aku yang mengajarkan aku manfaat dan keajaiban salat duha. Dan itu aja mungkin, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jika kalian suka silahkan klik tombol like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman biar makin produktif dimanapun dan kapanpun, dan tentunya weekendnya lebih bermanfaat lagi. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.